Di sebuah kerajaan yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kecerdikan rakyatnya, ada seorang lelaki yang begitu cerdas dan licik, yang nama besarnya terdengar di seluruh penjuru negeri. Dia adalah Abu Nawas. Banyak orang datang kepadanya, berharap mendapat solusi untuk berbagai masalah pelik. Namun, suatu hari, sang raja yang bijaksana memutuskan untuk menguji kebijaksanaan Abu Nawas dengan sebuah tantangan yang tidak biasa. Tantangan yang hampir mustahil. Hari itu, seperti biasa, Abu Nawas datang ke istana. Namun, saat dia masuk ruang singgasana, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sang raja duduk dengan ekspresi serius di atas tahtanya, dikelilingi oleh penasihat dan para pejabat kerajaan yang tampak menunggu sesuatu. Raja memandang Abu Nawas dengan penuh perhatian. Tiba-tiba raja berkata, "Abu Nawas, aku sudah mendengar banyak tentang kebijaksanaanmu. Tapi kali ini, aku akan memberimu sebuah tantangan yang tak akan mudah kau pecahkan." Tangkaplah angin. Suasana hening, para penasihat saling bertukar pandang. Semua menunggu reaksi Abu Nawas. Abu Nawas terdiam sejenak. Tangkap angin? Bagaimana mungkin? Angin adalah sesuatu yang tak tampak dan tak bisa dipegang. Tapi, Abu Nawas bukan orang yang mudah menyerah. Dengan senyum yang penuh percaya diri, dia menundukkan kepala dengan hormat. Abu Nawas menjawab, "Yang mulia, tantangan Anda saya terima. Saya akan menangkap angin, dan saya akan menunjukkan bagaimana saya melakukannya." Dengan percaya diri, Abu Nawas keluar dari istana. Di luar, angin berhembus lembut, seolah menantang dirinya untuk menaklukkannya. Namun, Abu Nawas tak terburu-buru. Dia memutuskan untuk berkeliling mencari cara yang cerdik. Langkah kakinya mantap, pikirannya sudah mulai bekerja keras untuk mencari solusi yang tidak terduga. Abu Nawas berpikir keras. Tangkap angin. Tapi bagaimana aku bisa menangkap sesuatu yang tak terlihat? Tunggu dulu. Mungkin aku bisa menemukan cara yang lebih licik, ya ucapnya. Abu Nawas menuju pasar, tempat yang penuh dengan barang-barang aneh dan orang-orang yang berkerumun. Di sana, dia membeli beberapa benda yang kelihatannya tak berhubungan. Sebuah tas besar, beberapa kantong kecil, dan seutas tali panjang. Setiap benda yang dibelinya memiliki tujuan tertentu, meskipun tak ada yang tahu apa maksudnya. Abu Nawas berkata kepada pedagang dengan nada penuh perhitungan, "Saya akan membutuhkan tas yang besar dan kantong kecil ini. Ada urusan penting yang harus saya selesaikan." Dengan barang-barang yang dia beli di pasar, Abu Nawas kembali ke istana. Dia sudah punya rencana. Di dalam ruang singgasana, sang raja menunggu, dikelilingi oleh penasihat yang penasaran. Abu Nawas melangkah maju dengan penuh keyakinan, membawa tas besar dan beberapa kantong kecil. Raja kembali berkata, "Apakah kau sudah siap Abu Nawas? Tangkaplah angin." Abu Nawas membuka tas besar dan dengan gerakan dramatis mulai mengeluarkan kantong kecil satu persatu. Para penasihat menatap heran. Apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas kali ini? Abu Nawas memegang kantong pertama dan sebuah suara lembut terdengar, angin kecil keluar dari kantong itu. Penasihat terkejut. Angin dari kantong kecil itu? Namun, yang tak diketahui oleh semua orang, angin yang keluar bukanlah angin biasa.
Abu Nawas dengan licik ternyata telah menangkap sesuatu yang jauh lebih sulit untuk dideteksi. Kentut. Ya, angin yang tidak tampak dan hampir tidak terduga. Kentut, angin yang begitu cepat dan bau, yang tak pernah terlihat oleh siapapun, tapi bisa dirasakan oleh semua orang. Yang mulia, saya telah menangkap angin, seperti yang Anda minta. Tapi, ini adalah angin yang sangat sulit ditangkap, karena ia datang dengan cara yang tak terduga dari tubuh manusia, ucap Abu Nawas. Raja dan penasihatnya terdiam sejenak, bingung, dan terkejut. Mereka tak menyangka Abu Nawas akan begitu cerdik dan licik dalam menghadapi tantangan tersebut. Kentut yang keluar dari kantong itu membuat suasana di ruang singgasana menjadi canggung. Bau tak sedap mulai tercium, dan para penasihat mulai menutup hidung mereka. Raja terkejut dan sedikit tertawa. Abu Nawas, kau sungguh luar biasa. Aku tak bisa membayangkan bagaimana kau bisa menangkap angin ini dengan begitu cerdik. Abu Nawas dengan tenang menjelaskan, Yang mulia, angin ini tak bisa dilihat, namun ia hadir di setiap tubuh manusia. Angin yang keluar dari tubuh kita adalah sesuatu yang tak pernah kita perkirakan, tapi tetap ada. Ini adalah cara saya menangkap angin yang Anda tantang. Semua orang terdiam, beberapa penasihat tertawa pelan, sementara yang lain masih tercengang dengan kecerdikan Abu Nawas. Raja tak bisa menahan tawa. Raja tertawa dan mengakui kecerdikan Abu Nawas. Baiklah, Abu Nawas. Kamu telah membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi seorang cerdik seperti dirimu. Sebagai hadiah atas kecerdikannya, sang raja memberi Abu Nawas hadiah yang pantas, sebatang emas atau sebuah simbol kehormatan. Abu Nawas dengan rendah hati menerima hadiah itu, lalu melangkah keluar dari istana, senyum kemenangan terlukis di wajahnya. Abu Nawas tersenyum lebar, sambil berjalan pergi dia berkata, "Tantangan angin ini memang luar biasa, tapi aku tahu selalu ada cara untuk menyelesaikan segala hal, meskipun terkadang dengan sedikit bau." Dan begitulah, Abu Nawas, dengan kecerdikannya, berhasil menyelesaikan tantangan yang tak mungkin dipahami oleh banyak orang. Dia membuktikan bahwa kadang-kadang, untuk menangkap angin, kita harus berpikir di luar kebiasaan. Sebuah cerita yang mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka yang memiliki kecerdikan, bahkan ketika tantangannya terkesan tidak masuk akal. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh hikmah lainnya.